Hai semuanya, selamat datang di Tanpa Batas. Nah, di konten yang masih yang sama ini, di rekomendasi ke-16 kita akan merekomendasikan mobil yang bisa dibilang bandel, bertenaga, dan awet teman-teman. Karena ini bermesin diesel ya. Nah, ini ada di kisaran harga atau dana 45 jutaan hingga 60 juta teman-teman. Kalian bisa memiliki mobil tersebut. Namun seperti biasa, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, dan komen juga teman-teman. Oke, langsung aja di urutan pertama. Ini ada Peugeot 806 tahun 2000. Nah, mobil MPV ini tuh sangat berkarakter banget akan Eropanya teman-teman. Nah, Peugeot 806 ini tuh juga dikenal tidak rewel seperti yang versi sedan, baik untuk mesinnya, kaki-kakinya, dan juga untuk elektrikalnya teman. Karena keawetan dari sektor itulah kenapa hingga sekarang untuk harganya mobil ini juga masih stabil teman. Di samping kabin dan suspensi yang begitu nyaman, mobil ini juga memiliki kelebihan lain, yaitu mesinnya dengan turbo diesel. Jadi mesinnya udah turbo diesel ya. Untuk konsumsi BBM, mobil ini bisa dibilang sangat irit, namun tetap memiliki akselerasi yang cukup cepat teman-teman. Nah, ini juga sudah dibekali fitur yang sudah cukup lengkap. Ada dual SRS airbag, ada ABS-nya juga, individual seat all-row ya, with 3 poin IRL safe belt, ada 8 cup holdernya juga, jadi banyak banget untuk penyimpanan, power window, sudah semuanya ya di semua sisi, elektrik, folding mirror with heater ya, dan auto climate AC, digital control, dan lain-lain, masih banyak banget teman-teman. Dan untuk spesifikasi mesin ini, kode mesinnya itu DW10AETD dengan isi silinder itu 2000 cc ya, dengan konfigurasinya 8 katup SOHC 4 silinder segaris teman-teman. Ini bisa menyemburkan tenaga sebesar 110 PS di 4000 rpm dengan torsi maksimalnya itu di 250 Nm pada 1800 rpm teman. Ini untuk transmisinya dia manual 5 percepatan ya. Dan untuk sistem bahan bakarnya itu Bosch German Rail HDI ya teman-teman. Dan untuk suspensinya nyaman banget, yang depan itu MacPherson stud, wishbone with stabilizer ya, dan yang belakang itu pakai helical spring. Dan untuk konsumsi bahan bakar itu tadi ya, jadi irit banget untuk mobil ini, dia bisa 12 hingga 13 dalam kota dan 15 sampai 16 untuk keluar kotanya teman-teman. Jadi sangat-sangat irit ya. Itu menjadi kelebihannya. Dan untuk kelebihannya, BBM-nya irit tentunya, lebih bertenaga, tangguh, kabinnya lega, praktis, fiturnya sangat lengkap, dan kabin tidak sulit untuk dibersihkan teman-teman. Tapi ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu joknya tidak dapat dilipat rata ya, jadi harus dilepas dulu. Interiornya kurang mewah, karet-karet pada bodinya itu rentan sekali getas, tidak tersedianya turbo timer, tidak ada velg alloy standar, dan konfigurasi instrumen yang berbeda dari mobil lainnya teman-teman. Nah, untuk harga ini tadi saya cek itu masih di angka 55 jutaan dengan pajaknya sekitar 2,4 jutaan teman-teman. Jadi ini pol banget nih, mobil bisa mengangkut banyak sekali anggota keluarga untuk jalan-jalan ya teman-teman. Nah, dan next yang kedua ini ada Panther Miyabi 2300 cc tahun 94. Nah, siapa sih yang nggak kenal dengan Isuzu Panther? Mobil MPV yang satu ini tuh sudah cukup legendaris teman-teman. Bahkan mobil itu masuk di Indonesia pada tahun 91 itu cukup laris di pasaran teman-teman. Bahkan di kancah-kancah Asia lainnya juga sangat laris. Nah, meskipun masuk ke dalam mobil-mobil produksi lama, namun mobil yang berkapasitas 7 orang itu masih diincar oleh masyarakat Indonesia sebagai mobil keluarga terbaik teman-teman. Karena mesin mobilnya yang cukup bandel serta konsumsi bahan bakarnya yang tergolong irit meskipun menggunakan mesin diesel teman-teman. Nah, Isuzu Panther sendiri sudah berada pada 4 generasi dan tetap menjadi pilihan mobil MPV bagi keluarga Indonesia teman-teman. Dan untuk fitur standarnya itu ada AC, power window, power steering, central lock, dan audio player teman-teman. Untuk fitur memang masih agak minim ya. Dan untuk spesifikasi mesin, tapi ini pol banget, dia 2300 cc diesel ya, indirect injection. Dan untuk teknologi pasokan BBM-nya ini OHV indirect injection ya. Kode mesinnya C223 dan ini bisa mencapai tenaga di 58 HP pada 4300 rpm dengan torsi puncaknya itu di 126 Nm pada 2200 rpm. Ini 5 manual percepatan ya teman-teman. Dan untuk konsumsi bahan bakar ini irit banget, bisa 12 hingga 13 dalam kota dan 14 hingga 16 untuk keluar kotanya. Untuk kelebihannya ini tentunya irit bahan bakar, mesinnya bandel, awet teman-teman. Daya tahan mesin sangat tinggi. Ukuran kabinnya sangat lapang, harganya terjangkau, suku cadang melimpah, dan harga jualnya kembali itu stabil.
Tapi ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu kapasitas mesin itu lebih kecil dari generasi yang berikutnya, jadi dia masih kecil. Performa mesin masih lemah, bodi terlalu banyak jempulan, jadi handmade gitulah. Aksesoris lampu belakang sulit untuk ditemukan, suspensi depan agak lemah, fitur interior sangat kurang, kaki-kaki depannya agak ringkih, suara mesinnya berisik teman-teman. Nah, dan ini saya cek untuk harganya itu masih di angka 45 jutaan kurang lebih, dengan pajak di angka 700 ribuan teman-teman. Jadi ya masih sangat recommended lah, masih nggak begitu menguras kantong. Dan next yang ketiga, ini ada Mitsubishi Kuda GLS ya, diesel teman-teman, tahun 99. Mobil di kelas MPV ini tuh pada saat itu bersaing cukup ketat ya dengan Toyota Kijang, Isuzu Panther sebagai rivalnya. Jadi mereka tuh bersaing sangat ketat. Dan Mitsubishi Kuda ini pertama kali diperankan oleh PT Karma Yuda 3 Berliana Motor ya, atau KTB pada tahun 99 lalu teman-teman. Pada Mitsubishi Kuda generasi pertama ini, dia membawa mesin 1600 cc yang masih karbu ya teman-teman, dan mesin diesel 2500 cc, serta menghadirkan 3 tipe, yaitu GLX yang standar, GLS yang versi menengah, dan Super XZ yang versi mewahnya teman-teman. Nah, mobil ini juga memiliki perawatan yang cukup mudah ya. Lalu untuk konsumsi BBM juga sangat irit, dan tentunya mesinnya sangat bandel teman-teman. Nah, dan untuk fiturnya ini mobil sudah dilengkapi dengan AC tapi masih single blower, rear armrest, konsol box power steering, dan ada seatbeltnya juga, ada audio juga. Dan untuk spesifikasi mesin, ini dia diesel 2500 cc, tipe mesinnya 4D56 ya. Dan untuk kapasitas silinder 2500 cc itu tadi. Untuk powernya ini bisa mencapai di 73 HP pada 4200 rpm, dan powernya itu power maksimal bisa 143 Nm pada 2500 rpm teman-teman. Nah, ini sistem kemudinya juga Pol, dia udah pakai rack and pinion with electric power steering ya, atau disingkat EPS itu. Lalu untuk suspensi depan ini independent double wishbone, dan yang belakang itu rigid axle atau pair down teman-teman, jadi kokoh banget. Dan untuk konsumsi BBM ini 10 hingga 11 dalam kota, dan 12 hingga 13 untuk keluar kotanya, jadi masih sangat irit juga. Dan untuk kelebihannya, ini memiliki mesin yang bandel dan juga responsif. Harganya sangat terjangkau teman-teman. Varian mesin diesel cukup senyap, pandangan pengemudinya luas, perawatan mudah dan murah, spare part banyak, dan irit bahan bakar. Untuk kelemahannya ini fitur keselamatannya minim ya, dan untuk ruang kabinnya agak sempit. Desain interior bisa dibilang biasa aja teman-teman. Dan ini saya cek tadi masih di angka sekitar 60 juta dengan pajak sekitar 1,3 jutaan teman-teman. Jadi ya cukup sebanding sih, dengan harga segitu kalian bisa memiliki mobil yang Pol, kuat, gagah, dan sangat bertenaga, irit banget. Dan yang keempat, ini ada Panther High Grade tahun 95 teman-teman. Nah, mobil ini tuh merupakan varian tertinggi dalam jajaran mobil Panther pada generasi pertama ya teman-teman. Ya, dengan mesin yang sudah terkenal awet, bandel, dan irit, serta ketangguhan mobil dari segi bodi, sasis, dan kaki-kaki, maka tak heran hingga saat ini tuh masih ada saja yang mencari mobil seperti ini teman-teman. Dan karena itu juga harga dari mobil ini masih menjadi sangat stabil hingga saat ini teman-teman. Nah, mobil ini memang sangat cocok sih untuk dijadikan mobil serbaguna. Jadi bisa dipakai untuk berbelanja, untuk keluarga, usaha, dan lain-lain teman-teman. Ini serbaguna banget memang Panther tuh. Nah, dan karena memiliki ruang kabin yang cukup lega, mobil ini bisa menampung hingga 7 orang tanpa berdeksakan teman-teman. Ini juga sudah dilengkapi fitur standar seperti AC, audio, power steering, audio, single din ya, seatbelt. Dan untuk spesifikasi mesin ini dia diesel juga dengan kode C223OHV 2300 cc ya teman-teman, 4 silinder indirect injection. Hampir sama dengan Panther Miyabi tadi, tapi hanya beda versi aja. Dan untuk tenaganya ini 58 HP pada 4500 rpm dengan torsi maksimal itu di 182 Nm pada 2800 rpm. Ini transmisinya 5 manual percepatan dan digerakkan oleh roda belakang ya. Dan untuk konsumsi bahan bakar ini 11 hingga 12 dalam kota, dan juga 13 hingga 15 untuk keluar kotanya teman-teman. Jadi ya irit banget sih karena mesinnya diesel ya kan. Dan untuk kelebihannya ini tadi mesinnya awet, suku cadangnya murah, sangat irit BBM, AC-nya cukup dingin, spare part melimpah, kabin luas, dan perawatannya sangat mudah teman-teman.
Tapi untuk kelemahannya ini mesinnya berisik, ya khas mobil diesel sih. Polusi gas buangnya tinggi, handlingnya limbung, getaran mesin sangat besar, suspensi terlalu empuk dan sangat minim akan fitur. Ya memang sih kalau untuk Panther itu untuk fiturnya dia tidak terlalu fokus ke fitur tapi ke mesin teman-teman kalau Panther. Dan untuk harga yang high grade ini sekarang saya searching berada di angka 45 jutaan dengan pajak sekitar 700 ribuan saja. Jadi ya harganya sudah turun sih, tapi masih stabil untuk harga jualnya. Dan tentunya mobilnya awet, bandel, bertenaga, dan irit bahan bakar teman-teman. Jadi nggak boros, nggak terlalu menguras kantong kalian. Nah oke, jadi itu tadi mobil-mobil diesel yang kita rekomendasikan kali ini. Ini mobilnya sangat pol-pol banget, bertenaga, mesinnya awet, dan bisa dipakai serbaguna teman-teman. Untuk keluarga, usaha, dan lain-lain itu masih masuk. Nah oke, saya rasa cukup untuk rekomendasi ke-16 kita kali ini ya teman-teman. Sampai jumpa di video kita berikutnya, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, like, share, dan komen juga teman-teman. Oke, salam tanpa batas.